Sometimes I wish I was a cloud, just floating along, going wherever the breeze takes me. That's my style. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti biasa, setelah menjawab pertanyaan teman-teman di hashtag Tanya Otakos, di sini Abdikos akan share pendapat Abdikos pribadi di hashtag Info Otakos yang memang berisi keresahan Abdikos tentang plot sebuah anime, tapi tidak teman-teman tanyakan. Hal mengganjal dari plot yang ingin Abdikos bahas kali ini adalah diangkatnya Shikamaru menjadi Chunin. Yap, apakah plot ini masuk akal? Banyak yang mengatakan kalau Shikamaru diangkat menjadi Chunin karena kejeniusannya. Tapi Abdikos punya analisis yang lebih mendalam tentang alasan sebenarnya Shikamaru diangkat menjadi Chunin, yang mana tidak hanya sekedar karena dia jenius. Berikut analisis mendalam dari Abdikos. Check it bro. Pertama, ujian Chunin tahap pertama. Di ujian Chunin tahap pertama, Shikamaru termasuk salah satu karakter yang tidak ditunjukkan curang dalam ujian. Ya, walaupun ujian tahap pertama ini memang tentang trik pelatihan curang yang tidak ketahuan, tapi ya dengan otak jeniusnya, Shikamaru tidak perlu curang untuk bisa lolos. Selain Shikamaru, Sakura juga termasuk peserta yang tidak ditunjukkan curang dalam ujian Chunin tahap pertama ini. Kedua, ujian Chunin tahap kedua. Di ujian Chunin tahap kedua, yakni di hutan kematian, tim Shikamaru berhadapan dengan tim Dosu. Disinilah untuk pertama kalinya kita melihat betapa hebatnya formasi Ino Shikacho dengan kekuatan dari Choji, spionase dari Ino, serta intelijensi dari Shikamaru. Mereka berhasil mengoverpower tim Dosu hingga akhirnya mereka tahu kalau tim Dosu tidak segan-segan menghabisi rekannya sendiri dalam pertarungan strategi ini. Shikamaru pun memilih menyerah karena tidak ingin Ino terluka lebih jauh, mengingat tim Dosu rela membunuh Kin yang notabene adalah rekan mereka sendiri di Desa Bunyi. Ya, meskipun berikutnya diketahui kalau tim Shikamaru tetap lolos ujian tahap kedua ini. Ketiga, ujian Chunin tahap 3. Babak penyisian. Di babak ketiga ini para peserta diadu dalam pertarungan. Kali ini tidak ada tim alias ujian, mengandalkan kemampuan individu dalam pertarungan. Di babak ini Shikamaru menghadapi Kin. Disinilah kemampuan Shikamaru mulai diperhatikan para Jonin. Shikamaru bertarung dengan cukup tenang meski dalam situasi panik. Yang paling penting adalah bagaimana Shikamaru melakukan finishing terhadap Kin, yaitu dia hanya membuat Kin kejeduk tembok hingga pingsan, membuat Shikamaru punya belas kasihan dalam ujian Chunin. Dia mungkin satu-satunya peserta yang tidak ingin melukai peserta lainnya dengan brutal. Dalam pandangan shinobi yang mengandalkan semangat pertarungan, Shikamaru adalah tipikal pengecut, tapi dalam pandangan shinobi yang mengandalkan strategi, Shikamaru adalah tipikal jenius yang meremehkan lawannya. Dia bisa saja membunuh Kin atau melukainya dengan fatal, tapi itu tidak dilakukan karena ini hanyalah arena pertandingan, bukan arena pembunuhan. Keempat, ujian Chunin tahap 3, babak final. Jika di babak penyisian Shikamaru menunjukkan sikap tenang di situasi panik serta pengampunan ala karakter overpower, maka di ujian Chunin tahap final ini Shikamaru menunjukkan kelas ahli strategi yang sesungguhnya. Awalnya Shikamaru sangat diremehkan saat memasuki arena final, mengingat para penonton hanya ingin pertarungan Sasuke melawan Gaara. Shikamaru bahkan sampai dilempari sampah makanan oleh para penonton karena dia cuma tiduran saat baru memasuki arena. Shikamaru hanya bengong memandangi awan, sementara Temari sangat mewaspadai teknik bayangan Shikamaru. Dari sini Temari melakukan segala cara untuk menganalisa seberapa jauh bayangan Shikamaru bisa memanjang. Bahkan Temari telah menganalisa kalau Shikamaru sengaja mengulur waktu agar matahari semakin terbenam sehingga bayangan yang tercipta dari area ujian Chunin bisa lebih jauh mencapai Temari. Temari tentu saja tidak ingin mendekati Shikamaru yang bersembunyi di arena bayangan karena ini sama seperti bunuh diri. Jadi ya, di mata penonton ini adalah pertarungan yang sangat membosankan. Keduanya tidak bisa saling menyerang jika harus menunggu sampai sore ketika bayangan matahari mulai memperluas bayangan arena. Selama jeda tersebut, situasi pertarungan akan sangat-sangat membosankan. Dari sinilah Asuma menceritakan kepada Kurenai kalau ada yang aneh pada muridnya tersebut. Dia tipikal orang yang tidak ingin terlibat dalam hal apapun, bahkan tidak ingin terlibat dalam mata pelajaran ninja yang sedang diajarkan, yaitu Shikamaru lebih memilih tidur saat jam pelajaran.
Tapi saat Asuma mengajak Shikamaru main catur Jepang alias shogi, Shikamaru jadi lumayan bersemangat. Dan ya, saat terlalu bersemangat, Shikamaru akan membuat pose lingkaran dengan telapak tangannya, menunjukkan kalau dia sedang sangat-sangat fokus. Hasilnya Asuma tidak pernah menang melawan Shikamaru dalam permainan shogi. Kurenai awalnya meremehkan karena hal tersebut hanyalah permainan catur, apa menariknya? Dan disinilah Asuma menjelaskan kalau permainan catur sebenarnya mengambil pendekatan strategi perang di dunia nyata. Makin mahir seseorang di permainan catur, makin terasah kemampuannya dalam strategi perang. Asuma bahkan pernah secara iseng menjebak Shikamaru dalam tes IQ, yaitu Asuma menyuruh Shikamaru mengerjakan beberapa permainan psikologi, dan hasilnya Shikamaru diketahui punya IQ 200, salah satu IQ tertinggi yang pernah ada dalam sejarah Konoha. Dan ya, kembali ke pertarungan. Kali ini Shikamaru mengambil pose yang sama saat dia fokus bermain catur, yang itu artinya para penonton tidak harus menunggu sampai sore untuk melihat hasil pertandingan alot antara Shikamaru melawan Temari. Dan disinilah Shikamaru menunjukkan pertarungan yang membosankan bagi pecinta pertarungan jedar-jedar, tapi luar biasa menarik bagi pecinta pertarungan strategi. Dia memanfaatkan baju luarnya yang diterbangkan untuk memperpanjang bayangannya. Temari pun dengan sekuat tenaga berusaha menghindari bayangan Shikamaru, sampai akhirnya bayangan tersebut berhenti memanjang. Dari sini Temari sangat bangga karena berhasil lolos dari strategi fokus milik Shikamaru. Temari juga bukan ninja bodoh, usianya sudah 15 tahun alias dia saudari tertua dari Kazekage Sibling. Sementara Shikamaru masih bocah 12 tahun. Pengalaman dia sebagai ninja jauh lebih banyak daripada kedua adiknya. Temari berniat menggunakan Kage Bunshin dari balik kipas untuk menipu Shikamaru, di mana satu Bunshin akan dibiarkan ditangkap Shikamaru dan tubuh asli Temari akan menyerang Shikamaru dengan telak. Dan ya, saat Temari akan melancarkan strateginya, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak karena bayangan Shikamaru sukses mengikatnya. Yap, Shikamaru memanfaatkan bayangan gelap di dalam tanah dari bekas galian Naruto saat melawan Neji. Kalau teman-teman perhatikan, tidak ada satupun penonton atau bahkan para jonin yang menyadari hal ini. Bahkan Hokage dan Kazekage dalam kurung Orochimaru sangat terkesima dengan strategi Shikamaru ini. Penonton yang awalnya meremehkan sontak terdiam karena masih belum ngeh dengan apa yang sedang terjadi. Ternyata sejak awal Shikamaru memperpanjang bayangannya dengan trik kain terbang, bukan untuk menangkap Temari, tetapi untuk membuat Temari berada di dekat lubang bekas galian Naruto. Yang paling aneh tentu saja hasil akhirnya, di mana Shikamaru memilih menyerah daripada melanjutkan pertandingan ke babak berikutnya yang Shikamaru anggap tidak penting. Sikap Shikamaru yang lebih memilih menyerah ini langsung membuat dua jonin kagum hingga mereka berdiskusi. Ingat ya, dua jonin alias satu tingkat di atas Chunin. Mereka menganggap akan sangat beruntung jika dalam misi dipimpin oleh Shikamaru, karena sosok seperti Shikamaru paham kapan waktunya untuk maju dan kapan waktunya untuk mundur. Ini tentu akan meminimalisir jumlah korban. Jadi dengan kepemimpinan Shikamaru, para ninja tidak harus selalu gas dalam misi. Ada kalanya mereka harus mundur untuk mengatur ulang strategi. Kelima, arc Konoha Crush. Kejeniusan Shikamaru kembali ditunjukkan di arc Konoha Crush setelah situasi menjadi kacau balau akibat pemberontakan Orochimaru. Kakashi menyuruh Sakura untuk membangunkan Naruto dan Shikamaru dari pengaruh genjutsu. Kenapa dua orang ini? Karena Kakashi tahu sebelumnya Hasuke telah mengikuti Gaara. Jadi Kakashi butuh bantuan Sakura dan Naruto untuk mengejar serta Shikamaru untuk memimpin. Kakashi juga menyuruh Pakun menemani mereka sebagai pelacak jejak. Dan ya, coba tebak apa yang dilakukan Shikamaru saat Kakashi menyuruh Sakura membangunkannya dari genjutsu. Naruto memang benar dibangunkan Sakura dari genjutsu, tapi Shikamaru ternyata tidak sedang dalam pengaruh genjutsu, alias dia cuman pura-pura tidur agar tidak terlibat konflik. Ini jelas pecundang sejati yang punya otak jenius. Entah bagaimana caranya Shikamaru bisa selamat dari genjutsu, sementara banyak orang di sekitarnya termasuk Naruto sudah pingsan karena genjutsu. Tapi ya, jangan buru-buru menilai Shikamaru pengecut. Saat mengejar Sasuke, 9 ninja bunyi mengikuti tim Shikamaru. Dan ya, di sini
Pakun menyadari kalau mereka sedang dibuntuti 9 ninja. Dari sini Shikamaru langsung sadar kalau Naruto terlalu bodoh untuk melawan 9 ninja tersebut. Sementara Sakura, Shikamaru menganggapnya kunoichi dengan kemampuan useless. Pakun pun dianggap tidak layak untuk menghadapi mereka. Jadilah Shikamaru dengan terpaksa menawarkan dirinya sebagai umpan. Jadi ya, dalam situasi terdesak, Shikamaru tidak 100% pengecut. Dia malah berani untuk mengambil tanggung jawab paling besar dalam timnya. Keenam, alasan sebenarnya Shikamaru diangkat sebagai Chunin. Pada akhirnya setelah Tsunade menjadi Hokage kelima, dia secara resmi mengangkat Shikamaru sebagai Chunin. Dari perkataan Tsunade kita jadi tahu kalau yang merekomendasikan Shikamaru sebagai Chunin bukan dirinya, tapi para petinggi Konoha termasuk para daimyo dari negara api. Jadi Tsunade tidak punya pilihan. Meski Shikamaru kalah, tapi para tetua Konoha yang ahli strategi serta para daimyo yang butuh perlindungan lebih setelah penyerangan Orochimaru ke Konoha langsung merekomendasikan Shikamaru yang saat itu gagal ujian sebagai Chunin. Jadi ya, pada akhirnya Shikamaru menjadi Chunin bukan karena ujian, bukan juga karena keinginannya, tapi karena penguasa hebat di negara api dan Konoha menginginkannya sebagai Chunin. Shikamaru tidak pantas menyandang gelar Genin, alias dia tidak pantas untuk dipimpin dalam sebuah tim. Dia pantasnya memimpin sebuah tim dalam misi ninja, ataupun kalau bukan pemimpin misi, Shikamaru adalah penasehat strategi dalam misi tersebut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.